Saat Perang Pasifik atau yang dikenal dengan nama Perang Asia Timur Raya yang berlangsung selama 4 tahun, Jepang mengalami beberapa kekalahan dan menuju ambang kehancuran. Jenderal Kunaiki Koiso di hadapan parlemen Jepang berjanji untuk memerdekakan Indonesia bila mencapai kemenangan dalam Perang Pasifik. Tujuannya mendapat bantuan Indonesia dalam perang tersebut. Kaum pergerakan nasional menyambut hangat janji kemerdekaan oleh Jenderal Koiso. Anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dilantik oleh Jenderal Komakachi Harada. Rajiman Widorodiningrat, tokoh pergerakan nasional, diunjuk sebagai ketuanya. Tapi tidak semua petinggi militer Jepang sepakat dengan pelantikan BPUPKI, misalnya Jenderal Izagaki dan Yuichiro Nagano. Keberatan kedua jenderal itu tidak berarti banyak mayoritas petinggi militer Jepang tetap mendukung BPUPKI. Sidang BPUPKI dari 29 Mei sampai 1 Juni 1945 pun berjalan mulus. Setelah bersidang 2 kali, kerja BPUPKI berakhir dengan baik sesuai dengan Jenderal Komakachi Harada. BPUPKI lalu dibubarkan dengan Jenderal Terauchi Hidaichi, diganti jadi Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI 7 Agustus 1945. 21 nama anggota PPKI diumumkan sebagian besar berasal dari BPUPKI. Mereka sudah bersiap sidang pada 16 Agustus 1945. Soekarno, Hatta, dan Rajiman Widorodiningrat, wakil PPKI, terbang ke Dalat, Vietnam 12 Agustus 1945. Di tengah kabar pengumuman Hiroshima dan Nagasaki di Jepang, Jenderal Hisaichi Terauchi, Panglima Angkatan Perang Jepang di Asia Tenggara, menyambut kedatangan mereka. Jenderal Terauchi berkata bahwa PPKI bisa segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kabar gembira tepat pada hari ulang tahun Hatta. Mereka semua senang. Kemerdekaan sudah di depan mata. Sepulang dari Vietnam, sejumlah pemuda dari Organisasi Angkatan Pemuda Indonesia (API) membawa Soekarno dan Hatta ke Rangas Dengklok pagi hari 16 Agustus 1945. Dalihnya, "Situasi Jakarta genting, Bung." Pemuda mendesak Soekarno dan Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. "Jepang sudah menyerah," kata para pemuda. Soekarno dan Hatta terkejut. Tapi Soekarno enggan memenuhi permintaan para pemuda. Menurut Soekarno dan Hatta, proklamasi kemerdekaan harus melalui rapat PPKI. Pemuda akhirnya memulangkan mereka ke Jakarta sore harinya. Sepulang dari Rengas Dengklok, Soekarno dan Hatta hendak bersidang dengan PPKI di Hotel Des Indes, Jakarta. Tapi Jepang melarangnya. Perubahan situasi mengarahkan rapat persiapan kemerdekaan ke rumah Laksamana Maeda, perwira Angkatan Laut Jepang. Di tempat inilah, dalam sebuah ruangan, Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan tanpa adanya gangguan dari Jepang. Soekarno lalu membacakannya ke anggota PPKI dan para pemuda di serambi rumah. Naskah yang singkat, tapi semua sepakat dengan isinya. Kemerdekaan bukanlah lagi sebuah impian. Hari bersejarah itu tiba. Soekarno membacakan naskah proklamasi ke banyak orang di rumahnya. Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Tokoh-tokoh pergerakan nasional dan rakyat biasa membaur, mendengarkan pembacaan itu dengan begitu hikmat. Setelah itu, bendera merah putih jahitan Fatmawati, istri Soekarno, dinaikkan secara perlahan diiringi lagu Indonesia Raya. Penghormatan pun diberikan. 17 Agustus 1945, Indonesia akhirnya merdeka. Ini bukanlah pemberian, melainkan hasil perjuangan dari seluruh rakyat Indonesia. Proklamasi kemerdekaan mengantar bangsa Indonesia bergelut dengan cerita baru. Jepang memang telah terjungkir, tapi pengaruhnya belum berakhir. Ini dialami oleh fotografer Mendur bersaudara dalam merekam dan menyebar proklamasi. Jepang menghancurkan kamera Alex Mendur, sang kakak. Karena itu, Franz, sang adik, mengubur negatif fotonya di halaman kantor Surat Kabar Asia Raya demi menyelamatkan bukti-bukti proklamasi. Di tempat lain, Warta berhasil mengabarkan proklamasi lewat media cetak.
juga melalui siaran radio dengan menggunakan beragam bahasa daerah. Di desa-desa, pemuda Republik berperan meneruskan kabar proklamasi. Mereka berkeliling dan berteriak, "Jepang menyerah! Indonesia telah merdeka!" Akhirnya, tiap orang pun menjadi saksi bahwa Indonesia telah merdeka. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Jakarta, 17 Agustus 1945. Presiden Soekarno mengumumkan proklamasi kemerdekaan Indonesia yang menjadi tanda lahirnya sebuah negara. Teriakan merdeka menggema di mana-mana, menjadi sebuah tanda, bukti, serta dukungan dari seluruh rakyat Indonesia. Dukungan dari berbagai lapisan masyarakat. Komite Fund Aksi. Saat kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, seluruh rakyat Indonesia menunjukkan dua reaksi. Reaksi yang pertama bersifat langsung dan spontan. Sementara reaksi yang kedua, rakyat Indonesia bereaksi dengan melucuti senjata pasukan Jepang dan mengambil alih aset Jepang. Rakyat Indonesia pada saat itu secara langsung dan spontan membentuk Komite Fund Aksi atau Komite Fund Aksi. Komite ini didirikan oleh Soekarno dan Adam Malik pada tanggal 2 September 1945. Komite Fund Aksi berisi utusan Laskar Perjuangan yang terdiri dari berbagai organisasi seperti Angkatan Pemuda Indonesia, Barisan Rakyat Indonesia, dan Barisan Buruh Indonesia. Dukungan pemimpin kepresidenan. Pada bulan yang sama, beberapa kepresidenan di Jawa menyambut proklamasi kemerdekaan Indonesia. Mereka menyatakan diri menjadi bagian dari pemerintahan Republik Indonesia. Mereka juga mengancam akan melakukan tindakan yang tegas dan keras bila ada yang menentang pemerintah Republik Indonesia. Para pegawai Jepang yang waktu itu masih ada di kepresidenan juga dirumahkan dan dilarang masuk ke kantor-kantor mereka. Pernyataan Sultan Hamengkubuwono IX. Pada tanggal 5 September 1945, secara spontan, Sultan Hamengkubuwono IX menyatakan bahwa Yogyakarta bergabung dengan Republik Indonesia. Sultan juga mengeluarkan beberapa pernyataan sebagai berikut. 1. Bahwa negeri Yogyakarta Hadiningrat yang bersifat kerajaan adalah daerah istimewa dari negara Republik Indonesia. 2. Bahwa kami sebagai kepala daerah memegang segala kekuasaan dalam negeri Yogyakarta Hadiningrat dan oleh karena itu berhubungan dengan keadaan pada dewasa ini, segala urusan pemerintahan dalam negeri Yogyakarta Hadiningrat melalui saat ini berada di tangan kami dan kekuasaan-kekuasaan lainnya kami pegang seluruhnya. 3. Bahwa hubungan antara negeri Yogyakarta Hadiningrat dengan pemerintah pusat negara Republik Indonesia bersifat langsung dan kami bertanggung jawab atas negeri kami langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Sekian mengenai dukungan dari berbagai lapisan masyarakat. Terima kasih.